Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Jadi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas 1 miliar rupiah di rekening dapat dicapai dengan istilah 1 miliar rupiah pertama sering dipakai sebagai tonggak atau pencapaian penting dalam suatu proses atau proyek yang berfungsi sebagai penanda kemajuan penting dalam bisnis atau kekayaan pribadi. Mencapai 1 miliar rupiah pertama sering menjadi tujuan besar bagi banyak pebisnis atau investor. Bukan hanya untuk nilai nominalnya sebenarnya, tetapi ini hanya sebagai target yang memotivasi. Dari sudut pandang plafon rezeki, angka ini adalah simbol yang bisa mewakili pencapaian besar pertama seseorang dalam menciptakan pendapatan yang signifikan. Tetapi untuk keperluan tujuan Anda, janganlah terpaku pada nominal 1 miliar rupiah ini. Sesuaikan saja dengan kondisi pribadi Anda masing-masing. Dalam hubungannya dengan Law of Attraction, ini membantu pikiran menetapkan target yang terasa besar, namun masih realistis, yang memicu semangat dan fokus untuk mencapai hasil. Setelah target ini tercapai, batas baru bisa ditetapkan untuk mendorong lebih banyak pertumbuhan. Menetapkan tujuan jelas dan realistis. Memiliki visi spesifik dan tujuan yang jelas pada target ini, apakah untuk dana investasi, pendapatan bisnis, atau simpanan pribadi. Tujuan yang jelas membantu Anda membuat strategi yang efektif. Menetapkan tujuan yang jelas dan realistis adalah penting untuk memberikan arah, memotivasi, dan menghindari kekecewaan yang mungkin muncul dari harapan yang tidak realistis. Tujuan jelas membantu otak fokus pada langkah spesifik. Sementara tujuan realistis menciptakan keyakinan bahwa tujuan tersebut dapat dicapai. Dalam kaitannya dengan mencapai 1 miliar rupiah, penting untuk memecahnya menjadi langkah-langkah yang terukur dan spesifik. Misalnya bisa dimulai dari mengenali peluang penghasilan, merencanakan strategi pemasaran yang efektif, dan menilai sumber daya yang ada untuk mencapai target tersebut. Sebagai contoh, tujuan yang umum, saya ingin menjadi kaya. Tujuan yang jelas dan realistis. Saya ingin menabung 1 miliar rupiah dalam 5 tahun ke depan dengan menambah penghasilan sebesar 20 juta rupiah per bulan melalui pekerjaan utama dan usaha sampingan. Tujuan yang realistis adalah sasaran yang dapat dicapai dengan mempertimbangkan kemampuan, sumber daya, waktu, dan kondisi saat ini. Tujuan ini mempertimbangkan faktor internal seperti keterampilan dan modal yang dimiliki, serta faktor eksternal seperti tren pasar atau kebutuhan target pelanggan. Misalnya, daripada menetapkan tujuan memiliki 1 miliar rupiah dalam waktu singkat, tujuan realistis mungkin adalah meningkatkan penghasilan bulanan dengan persentase yang dapat diukur, lalu berfokus pada langkah-langkah konkret untuk mencapainya secara konsisten. Setelah itu, fokuskan pada visualisasi dan afirmasi yang sesuai, yang bersifat menguatkan setiap langkah spesifik, seperti meningkatkan keterampilan bisnis atau memperluas jaringan yang mendukung tujuan finansial tadi. Afirmasi positif. Jika Anda memiliki kebiasaan berpikir negatif atau pesimis, afirmasi positif seperti, saya sudah memiliki 1 miliar rupiah di rekening saya, mungkin akan sulit diterima. Pikiran bawah sadar lebih cenderung untuk menolak afirmasi yang terlalu jauh dari pola pikir sehari-hari. Apakah memiliki 1 miliar rupiah di rekening adalah mungkin? Tentu saja. Tapi buatlah afirmasi lebih efektif. Anda bisa mencoba beberapa strategi berikut. Gunakan afirmasi yang lebih realistis. Mulailah dengan afirmasi yang lebih kecil dan realistis seperti, saya sedang dalam proses mencapai kekayaan finansial. Visualisasikan diri Anda memiliki jumlah uang tersebut dan rasakan emosinya. Ini bisa membantu pikiran bawah sadar menerima afirmasi. Lalu ulangi afirmasi tersebut secara konsisten setiap hari untuk membantu memperkuat keyakinan baru dalam pikiran bawah sadar. Hal lain yang tak kalah penting adalah membereskan memori masa kecil untuk menyembuhkan trauma atau keyakinan negatif yang terkait dengan uang. Lalu tingkatkan rasa percaya diri dan rasa layak dalam diri Anda untuk menerima kekayaan. Dengan kesabaran dan konsistensi, afirmasi ini bisa menjadi alat yang kuat untuk mengubah keyakinan bawah sadar dan mencapai tujuan finansial Anda.
Pahami dan terapkan prinsip 80-20. Berdasarkan prinsip Pareto, 80% hasil biasanya datang dari 20% usaha Anda yang paling penting. Kenali aktivitas, produk, atau layanan yang memiliki potensi menghasilkan paling tinggi, lalu fokuslah di sana. Untuk mengetahui aktivitas produk atau layanan dengan potensi pendapatan tertinggi, menggunakan prinsip 80-20. Fokuslah pada aktivitas yang memberi kontribusi terbesar terhadap keuntungan. Contoh-contoh e-commerce. Kenali produk yang menghasilkan 80% dari total penjualan. Misalnya jika Anda menjual berbagai produk kecantikan, fokus pada yang paling laris, seperti skincare tertentu, karena mereka menyumbang porsi besar dari keuntungan. Konsultasi atau jasa profesional. Layanan yang menghasilkan pendapatan tertinggi seperti konsultasi bisnis berbayar tinggi, dapat diperluas atau diiklankan lebih luas karena dampaknya besar. Marketing digital. Dalam iklan, fokus pada platform yang menghasilkan klik atau konversi terbanyak. Misalnya jika 20% iklan di Instagram mendatangkan 80% dari prospek, alokasikan lebih banyak anggaran ke platform tersebut dan melakukan analisis ini. Anda bisa mengalokasikan lebih banyak waktu dan sumber daya ke aktivitas yang paling menguntungkan. Konsisten dalam tindakan. Mengembangkan kebiasaan yang mendukung pertumbuhan finansial seperti menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk investasi, dan selalu mencari cara untuk meningkatkan pendapatan pasif. Konsistensi adalah kunci. Bahkan tindakan kecil namun berulang kali bisa memberi dampak besar jika dilakukan dengan disiplin. Cobalah memetakan langkah harian yang mendorong Anda lebih dekat pada target. Tindakan kecil yang dapat menghasilkan dampak besar dalam mencapai 1 miliar rupiah jika dilakukan secara konsisten meliputi menyisihkan sebagian kecil pendapatan secara otomatis ke rekening tabungan. Meskipun kecil, akumulasi ini akan tumbuh signifikan. Mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran untuk membantu menjaga fokus pada target dan mengenali peluang untuk menabung atau investasi. Menyediakan waktu untuk membaca atau mengikuti kursus finansial yang meningkatkan pengetahuan tentang investasi dan pengelolaan keuangan. Mengevaluasi tujuan dan kemajuan setiap minggu, memperkuat disiplin dalam langkah-langkah kecil ini. Sebenarnya target ini bukan sekedar nilai rupiah, tetapi lebih kepada mindset yang mengubah Anda menjadi pribadi dengan pola pikir kaya. Dengan langkah konsisten dan mindset keberlimpahan, 1 miliar rupiah mungkin menjadi langkah pertama menuju kesuksesan finansial yang lebih besar. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-423 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggu. Sampai jumpa.